Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Tanpa disadari, ternyata bersedekah pada dua orang terdekat ini bisa membuat rezeki dan pahala berlimpah ruah. Berbuat sedekah merupakan perbuatan yang mulia dan merupakan amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah untuk orang miskin hanya bernilai sedekah, sementara sedekah untuk kerabat bernilai 2, yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat An-Nisa'i. Di setiap rezeki yang kita dapatkan, masih ada hak milik orang lain yang membutuhkan. Namun ternyata bersedekah pada dua orang seperti ini bisa membuat rezeki dan pahala berlimpah ruah. Lantas dua orang tersebut seperti apa? Berikut pembahasan mengenai bersedekah pada dua orang seperti di bawah ini akan membuat rezeki dan pahala berlimpah ruah. Yang pertama, bersedekah kepada orang tua. Kebanyakan dari orang tua merasa tidak ingin merepotkan anaknya, meskipun sebenarnya membutuhkan bantuan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa jika kita membantu orang tua, justru mendapat pahala 700 kali lipat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Mabtul Al-Mufrad dijelaskan, bukan hanya mendapatkan lipatan pahala dikalikan 700 lebih, tapi ridho Allah turun ke tempat kita pada saat itu juga. Bahkan ridho yang Allah berikan bisa membuat segala permohonan menjadi terjawab. Yang kedua, golongan dan kerabat. Yang pertama, kerabat yang dekat tetapi berjauhan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, hubungannya jauh tetapi tempatnya berdekatan, seperti tetangga dekat yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Bahkan walaupun berbeda agama dan keyakinan, masih ada peluang infak di dalam perbuatan baik tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Ada juga 5 ahli bersedekah yang tidak diterima pahalanya. Ternyata ini penyebabnya yang jarang disadari. Sudah banyak harta yang Allah titipkan, terkadang kita lupa dan sombong kalau harta yang dititipkan berasal dari Allah. Bersedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT. Meskipun banyak yang bersedekah akan tidak mendapatkan pahala, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, mencari pujian dari orang lain. Terkadang manusia bersedekah dengan rasa pamrih agar terlihat baik di mata manusia lainnya. Akan tetapi, jika kita berbuat pamrih saat bersedekah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Sabda Rasulullah berikutnya yang didalili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah ia terimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat
agar menyeret dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki seringkali kita lupakan. Setelah Allah limpahkan rezeki yang luas, terkadang manusia lupa untuk bersedekah, padahal di dalamnya terdapat hak orang-orang yang kurang mampu. Jika menunda bersedekah, maka bisa jadi Allah menunda rezeki kita dan diambil sejenak nikmat sehat dari diri kita. Yang ketiga, tidak bersedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari siapa yang berhak diberi sedekah, karena sedekah paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dahulu, kemudian saudara, barulah anak yatim piatu, orang miskin di sekitar kita, musafir, dan lain sebagainya. Yang keempat, perhitungan dalam bersedekah. Jika kita membeli kebutuhan sehari-hari, pasti kita akan memikirkan untuk menyesuaikan belanjaan kita dengan uang kita miliki. Begitu pula dengan bersedekah, sebaiknya tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak kikir. Bersedekahlah semampumu. Apabila kita kikir, bisa jadi Allah kikir juga terhadap kita. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, mengungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah yaitu mengungkit kebaikannya dalam bersedekah. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah adalah tindakan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 ahli sedekah yang kehilangan pahala dari bersedekahnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.